Abang nggak yang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat walafiat. Mulai nih, coach. Siap. Ya. Wih, saudara kita itu. Ini kenal nggak ini? Saudara kita itu. Ya, Syekh, Masya Allah, Syekh. Abang tolongin bukunya. Abang tolongin bukunya. Abang, ayo abang. Oh, bukunya. Ayo kita mulai aja, Ustaz. Tadi saya masukin anak dulu. Siap, siap, siap. Satu, dua, tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mulai nih, coach. Ya, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Nakoi dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sampai detik malam hari ini kita masih terus diberikan keberlimpahan karunia, kenikmatan dan fadilah-fadilah dari Allah, dari nikmat fisik, nikmat rohani, dan nikmat iman yang semoga nikmat iman ini terbawa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi yang sejarahnya tertulis dengan tinta emas, yang menjadi sumber inspirasi dari segala lini kehidupan manusia, dari tingkat kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dan perjuangannya. Beliau adalah contoh yang luar biasa. Semoga di akhirat kelak kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Baik, kepada sahabat-sahabat Nakoi dimanapun berada, yang terhormat dan yang kita muliakan, master kita bersama, coach kita bersama, yaitu Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Semoga beliau sehat, panjang umur, dan senantiasa program-program dan cita-cita untuk menjadikan rumah kesadaran ini menggelinding di seluruh masyarakat Indonesia sehingga menjadi bangsa yang kuat. Dan semoga harapan yang beliau canangkan untuk go kita yang selalu membuka dengan keceriaan, membuka dengan speakingnya, yaitu Coach Hasan Basri, ya. Semoga sehat, panjang umur, dan senantiasa diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang lain, Ustaz Fahmi, Pak Tatang pada malam hari ini, Bapak Abdul Wahab dan juga Bapak Ismail Lampung, ya, sudah ada di screen kita. Malam ini kita akan membahas tentang jika kau diam, Tuhan pun berbicara. Ini bagian daripada awareness of silence, ya. Di mana awareness of silence ini berkesan luar biasa ketika saya belajar dengan Coach Nakoi. Di sana saya baru dan saya baru tersadar bahwa kita memang butuh waktu-waktu untuk silent, butuh waktu untuk merenung, tadabbur, sehingga kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baik di alam ini. Dan inspirasi itulah yang disebut dalam teori The Seven Awareness ini adalah 1 minute awareness, 1 menit yang menyadarkan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dari master kita. Alhamdulillah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sih pemaknaan jika kau diam Tuhan pun berbicara? Apakah diam itu bermalas-malasan, ataukah diam itu less thinking, tidak berpikir sama sekali, atau seperti apa prakteknya yang disebut dengan awareness of silence? Baik, teman-teman semuanya, kita mulai acara pada malam hari ini dengan baca basmalah agar keberkahannya tidak terputus dari Allah. Kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kalimat-kalimat yang ada di dalam buku The Seven Awareness dibahas pada malam hari ini. Jika kau diam, Tuhan pun berbicara. Bisakah teman-teman semua on cam ya? Mana Ustadz Fahmi ini malah off. Jadi saya tidak bisa melihat ekspresi-ekspresinya pada malam hari ini. Yang dilihat adalah gambar tuyul, ya.
Wis lagi nyiapin alat. Ya, Pak Abdul Wahab, dibuka kameranya Pak Abdul. Pak Abdul Wahab, Ibu Yul, luar biasa. Pak Tatang Sutandi, mana nih Pak Tatang biar kita saling menatap bermuajahah ya. Pak Benget-benget kalau kata orang Sunda bermuajahah. Pak Tatang luar biasa. Lalu ada Ibu Yulianti Bandung. Ibu Yulianti. Nah, mana nih Ibu Yulianti nih? Belum on cam ya. Satu lagi. Mungkin lagi mempersiapkan diri. Oke, sahabat-sahabat hebat, dimanapun berada, kita akan mulai dari bahasan ini. Bahasan yang insya Allah banyak manfaat, penuh hikmah, dan akan memberikan charge power kepada diri kita dengan tema awareness of silent, dan terkhusus kepada kalimat jika kau diam Tuhan pun berbicara. Ini kayaknya lebih kepada perenungan ya. Ada lagi kata-kata dari sahabat saya, jika kau mengangkat tangan maka Tuhan turun tangan. Wah, itu kalau umat Islam mungkin memahami itu ya. Kalau engkau angkat tangan maka Tuhan turun tangan. Jika engkau terlalu banyak campur tangan, maka Tuhan akan lepas tangan. Wah, itu ya kalimat-kalimat itu memberikan kita spirit bahwa jika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Artinya sholat, perbaiki sholatmu, akan diperbaiki hidupmu. Kemudian jika engkau terlalu banyak campur tangan, overacting, overthinking, maka Tuhan akan lepas tangan. Tuhan akan membiarkan Anda repot sendiri. Padahal innallaha ma'ana. Tuhan selalu bersama-sama kita, namun kita sering tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, bagaimana Coach Hasan? Apa pertama-tama ini kita? Biasa pembukaan dulu. Oke, lanjut sambutan Bukan? dari Nah, Ibu Zoom, kameranya on, di-on kan? Saya pengen dengar dari Pak Tatang ya, dari Pak Tatang. Bagaimana Pak Tatang kesan-kesan setelah belajar The Seven Awareness ini? Pak Tatang malah di off ini. Oke, oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dulu ya acara pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah agar menambah-nambah keberkahan dan futuh akan keilmuan kita, diberikan ilham yang baik, diberikan inspirasi-inspirasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka dengan Ummul Kitab ala hadhihi ya wa likulli amalin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat hebat semuanya yang sudah membacakan surah Al-Fatihah. Semoga menjadi pengantar dan penambah energi kita pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan diwakili oleh Coach Hasan Basri ya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Luar biasa. Beri aplaus untuk beliau. Silakan Coach Hasan. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khala wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. La amma ba'd. Yang terhormat Gus Nakoi beserta Bunda Dewi dan sekeluarga. Yang kami hormati Bapak Ibu sahabat-sahabat alumni, wabil khusus kepada MC kita yang sangat luar biasa Ustaz Diib. Sukses selalu bersama keluarga, para alumni dimanapun berada yang saat ini sedang beraktivitas. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk mengikuti sesi yang sangat penting sebagai pembelajaran, repetition, yaitu tentang bagaimana kita memahami Seven Awareness lebih dekat bersama Coach Nakoi. Kali ini memang temanya sangat menarik ya teman-teman semuanya, bagaimana kita bicara tentang sebuah awareness of silence, di mana memahami bagaimana silent, di mana kita kalau sudah berdiam, kita hening, maka disitulah Tuhan pun berbicara. Awareness of silence. Tentu akan dibahas tuntas soal bersama Coach Nakoi. Namun sebelum itu, teman-teman, saya pengen dengar sapa semangat dari teman-teman semuanya. Apa kabar? Great. Mana nih semangatnya? Great ya. Kita tetap harus menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Betul ya Ustaz Diip ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jadi pada bulan ini adalah bulan September, kita baru menginjak di tanggal 3, kita tentu ya masih ibaratnya ini lagi berkobar ya, semangatnya juga berkobar karena ATM lagi gemuk, betul tidak? Ya, ATM gemuk ya, terus ya mudah-mudahan semua aktivitas kita yang kita lakukan ini senantiasa membawa pada keberkahan. Saya mewakili di Rumah Kesadaran Indonesia, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan. Yang paling pertama adalah tentang sebagai alumni kita bersama-sama untuk membiasakan ya 3S ya teman-teman ya. Yaitu ada 3S, sikap bahagia tanpa syarat. S yang kedua adalah selalu sedekah ya dengan bahagia. Yang ketiga adalah selalu afirmasi. Maka di Rumah Kesadaran sendiri adalah dibangun oleh PT Kesadaran ya. Fokus untuk pembangunan secara sosial kepada masyarakat. Maka dibangunlah ada ya Pondok Pesantren An-Nakoi Indonesia, kemudian PKBM Rumah Kesadaran, kemudian kita juga ada program-program yang memang sifatnya adalah insidental atau mungkin yang kontinuitas ya, misalkan semingguan sekali dan seterusnya. Dan semuanya itu adalah program-program yang diadakan oleh Yayasan Rumah Kesadaran. Sekarang ada metode Ali, Bapak Ibu semuanya ada kegiatan metode Ali. Ustadz Fahmi kebetulan sebagai alumni juga menjadi guru tahsin Al-Quran dengan pendekatan metode Ali. Jadi para alumni juga bisa bersama-sama belajar ya, barangkali ingin menitipkan putra-putrinya, ingin menitipkan saudaranya dan seterusnya, silakan di Nakoi Center atau An-Nakoyah. Sudah ada asramanya dan program pendidikannya juga sudah didesain insya Allah sesuai dengan kurikulum Seven Awareness. Yang mana 7 hari itu 7 tema. Nah, ini Ustadz Iip ya, Ustadz Iip di An-Nakoyah ini kegiatannya 7 hari 1 minggu itu 7 tema. Misalkan hari tema pertama ya thinking, hari pertama, hari kedua misalkan hari Selasa adalah silent, hari ketiga adalah sukses, hari keempat adalah soul, hari kelima wisdom, hari keenam adalah vision, dan hari ketujuh adalah surrender. Nah itu udah diplotin tema-temanya bagaimana anak-anak An-Nakoyah itu membedah total secara ini ya aplikatif, langsung aplikatif ya. Alumni mungkin 3 hari, 4 hari ngikutin training atau bahkan mungkin minimal 2 hari ya ngikutin trainingnya. Dan anak-anak santri setiap hari. Bagaimanapun ini adalah cita-cita Coach Nakoi, bagaimana An-Nakoyah ini kemudian kontribusi besar dan bisa menjadi motor penggerak ke depan ilmu Seven Awareness ini menjadi
membumi di Indonesia, di dunia ya, sehingga ini bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, yang kali keduanya saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sahabat-sahabat alumni yang sudah selalu open ya, yang selalu siap bersama-sama dengan Coach Nakwe membangun visi misinya ya teman-teman semuanya, yaitu bagaimana menciptakan kebersamaan melalui salah satunya donasi, menjadi wali asuh dan seterusnya. Yang pasti bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan, kami doakan jazakumullah khairul jaza, sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya, dan Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Sehingga apa yang sudah dibangunkan ini akan mengalir pahalanya fid dunya wal akhirah sampai akhir nanti kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat alumni semuanya. Insya Allah ya Bapak Ibu teman-teman. Sepertinya Bapak Ibu sudah nggak sabar ya, mumpung masih belum semua hadir ya, masih dalam tahap untuk bergabung. Jadi silakan teman-teman sambil menunggu ya, kita mulai bersama Coach Nakwe, bisa diinform ke teman-teman yang lainnya juga. Alright, terima kasih. Salam hormat dari saya. Itu saja bisa saya sampaikan. Oh ya, ada besok hari Sabtu Minggu tanggal 7 dan 8 ada training 7 Hours angkatan 87. Bapak Ibu sahabat alumni, monggo kalau mau datang ya. Datang hari Sabtu dan Minggu ya, tanggal 7 dan tanggal 8 September. Atau mungkin Bapak Ibu ingin mengajak orang-orang yang Bapak Ibu cintai ya, siapapun ya, istrinya, temannya, saudaranya yang memang sedang membutuhkan program 7 Awareness. Aku yakin ini sangat luar biasa, sangat membawa dampak. Kalau Bapak Ibu juga merasakan yang sama, maka silakan direkomendasi kepada sahabat-sahabat yang lainnya ya. Tanggal 7 dan tanggal 8 ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah daerah ya, Jawa Tengah, khususnya di Tegal, Pekalongan dan sekitarnya, Brebes dan sekitarnya ya, Coach Nakwe tanggal di minggu ketiga itu akan bersama menjelajah ya. Kita akan tur roadshow ya, beberapa kota di sana, mulai dari minggu kedua akhir sampai minggu ketiga teman-teman semuanya. Dan mungkin akan berlanjut ya. Kita nantikan saja, jadwalnya sudah ada. Yang pasti kami akan datang ke sana. Siapapun Anda di wilayah sana bisa langsung mengkonekkan bersama saya ya. Asisten manajernya yang bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa terconnecting dan bisa berjumpa bersama Coach Nakwe. Saya kira itu informasinya. Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk bisa mengikuti training webinar pada malam hari ini dengan tema yang menarik, yaitu Awareness of Silence. Siapapun Anda, ikutin, fokus, dan akan mendapat sesuatu yang berharga. Thank you Ustaz Ib. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kepada Coach Hasan ya. Tadi telah menyampaikan beberapa informasi yang menjadi program-program unggulan di NPC, Nakwe Point Center atau Pondok Pesantren Anak Koyah ya. Santri di sana nanti akan dididik dengan metode The Seven Awareness yang tadinya berganti-ganti ya, awareness of thinking, awareness of silence, sampai kepada awareness of surrender. Ini adalah terobosan-terobosan yang luar biasa di mana pendidikan ini sedang kehilangan karakternya. Ya, pemerintah sudah berkali-kali mencoba untuk membuat pendidikan karakter, kemudian pendidikan kurikulum merdeka, dan di sini di Nakwe Center ini insya Allah mengakomodir kebutuhan akliyah, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan fisik kita, sehingga menjadikan manusia-manusia di atas rata-rata. Nah, tadi juga disampaikan bahwa nanti katanya di pertengahan bulan ini master kita akan keliling di daerah Tegal ya, atau daerah Jawa Tengah. Nanti bagi Anda semua yang memiliki keluarga, famili, ataupun kolega-kolega di sana, atau rekan-rekan bisnis di sana, boleh diinformasikan kepada rekan-rekan Anda, kepada teman-teman Anda semuanya, bahwa akan ada roadshow Coach Nakwe untuk menuturkan kesadaran bagi masyarakat Jawa Tengah ya. Oke, saya sebelumnya akan bacakan untuk memperkuat diri kita
tak kenal maka tak jumpa, tak kenal maka tak nyambung ya. Maka oleh karena itu kita kembali bacakan sedikit profil dari Coach Nakoy ya. Beliau ini adalah penulis buku sejak umur 25 tahun. Bayangkan umur 25 tahun beliau sudah menulis beberapa buku ya, yang sekarang ini sudah menjadi 14 buku yang beliau tulis. Memecahkan rekor muri sebagai motivator. Nah, ini belum ada yang memecahkan kembali ya. Beliau memecahkan rekor muri sebagai motivator dengan peserta sebanyak 18.000 di Istora Senayan. Itu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan alumni-alumni dari Coach Nakoy ini dapat menjadi barometer untuk kita semuanya, bahwa guru kita ini guru yang luar biasa, bukan orang sembarangan, dan beliau mengalami sendiri apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Kemudian beliau ini menjadi konsultan leadership di BUMN seperti Pertamina, PLN, BRI, Taspen dan sebagainya, memenangkan penghargaan nasional sebagai pemenang Santri of the Years 2017 ya. Ditulis sebagai 100 alumni paling berpengaruh di UIN Syarif Hidayatullah ini ya. Saat ini dirinya adalah kandidat doktor ilmu manajemen sumber daya manusia Universitas Pak ya Bogor. Sebelumnya menyelesaikan S2 di Unpam dan Universitas Paramadina. Wah, di Paramadina ini orang-orang luar biasa juga ya. Sumber daya manusia di Depok, kemudian beliau di Unpam, di Universitas Paramadina, sementara S1 diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum kuliah, beliau adalah seorang santri di pondok pesantren Nurul Huda Munjul. Oh, di Munjul ya. Beliau pernah pesantren di Munjul Cirebon. Kemudian sekarang beliau telah mendirikan beberapa lembaga, diantaranya adalah Pondok Pesantren An-Nakoya dan founder Nakoy School dari SD sampai SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Dan beliau juga adalah orang yang mempraktekkan langsung teori-teori yang telah beliau tuliskan dan beliau trainingkan kepada kita semuanya. Luar biasa, berikan aplaus kepada coach kita yang kita speechless, tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena mudah-mudahan kita semua dapat mengunduh ilmu, mendownload ilmu kepada diri kita dan kita aplikasikan bersama-sama. Baik, setelah ini kita akan dengarkan literasi ya, yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahmi. Nah, literasi ini mari kita simak bersama-sama, kita renungkan supaya nanti ketika sudah masuk ke pembahasan Coach Nakoy kita sudah memiliki gambaran. Kepada Ustadz Fahmi, waktu tepat, persilakan. Mohon maaf, Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Membaca The Seven Hours karya Nanang Qasim Yusuf, halaman 38, 39. Jika kau diam, Tuhan pun berbicara. Nabi yang hebat adalah manusia. Manusia yang hebat adalah Nabi. Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat ketika sedang sakit dan sebelum wafat. Nabi bersabda, kala Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti dan ingin membalas apa yang saya lakukan sebelum saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua sahabat diam membisu
Tidak ada satupun yang menyela atau menjawab. Di antara lingkaran sahabat, salah satu yang duduk di belakang mengangkat tangan sambil berkata, "Saya ya Rasulullah, ketika saya belum masuk Islam, saya berperang melawan engkau. Lalu engkau cambuk saya berkali-kali. Saya ingin membalas apa yang engkau telah lakukan," katanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat ini, para sahabat yang lain marah, bahkan sebagian ingin langsung menghabisinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an malah langsung mengeluarkan pedang. Namun Rasulullah memberikan tanda untuk tidak melakukannya. "Silakan, sahabatku, apa yang ingin kau lakukan?" kata Nabi. "Bukalah bajumu ya Rasulullah. Waktu engkau cambuk saya, ketika itu saya tidak memakai baju," katanya. Mereka yang mendengar hal tersebut semakin marah dan merasa si sahabat itu sudah keterlaluan. Mereka melihat Nabi sedang sakit dan harus menuruti permintaannya. "Baiklah," kata Nabi. Maka pelan-pelan Nabi membuka bajunya. Terlihat begitu letih karena sakit. Sebagian dari mereka hanya menangis melihat apa lagi yang akan diminta oleh sahabat itu. Ketika baju terlepas dari tubuh Nabi, terpancarlah cahaya yang begitu terang. Dan sahabat yang sudah memegang cambuk itu mendekati sang Nabi sambil berlari memeluknya dan berkata, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Bagaimana hidup kami tanpamu? Saya ingin memeluk engkau, maka saya lakukan ini," katanya. Lalu Nabi bersabda, "Engkaulah salah satu penghuni surga bersamaku." Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Fahmi, literasinya yang sudah menginspirasi kita bahwa detik-detik Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ingin menuntaskan semua urusan-urusannya yang bersifat hablum minan nas, sehingga apapun yang pernah beliau lakukan, beliau bersedia untuk dibalas sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah inspirasi yang luar biasa. Nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh guru kita, oleh coach kita, oleh master kita bersama, yaitu Ustadz Nanan Kosim Yusuf, ya, Coach Napoy, dan alhamdulillah sudah tampil di screen kita bersama. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, kita bersama-sama mengunduh ilmu, mendownload sebanyak-banyaknya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sambut coach kita bersama, yaitu Coach Nakoy. Saatnya kita mendengar materi "Jika Kau Diam, Tuhan Pun Berbicara". Kepada Coach Nakoy dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Iib yang great, Mas Hasan, Mas Fahmi, Mas Abdul Wahab, Mbak Yulianti, Bu Jumuratin ya. Kemudian juga Pak Ismail di Lampung dan sahabat-sahabat yang sedang berjuang masuk di eh, Zoom ya. Pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang teman-teman sudah berikan pada kesempatan yang sangat sibuk ini. Dan semoga Allah membalas dengan banyak hal kepada kita semua bagi para pecinta ilmu. Dan semoga ya kita selalu istiqomah merawat energi besar di kita ini untuk selalu menjadi manusia-manusia terbaik atau di atas rata-rata. Kemudian ya sahabat-sahabat yang great, mari kita perbanyak salawat juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita menjadi manusia-manusia terbaik ya di antara manusia-manusia baik ya. Kita menjadi yang great people di antara good people ya teman-teman hebat.
Apa yang dibacakan oleh Mas Fahmi tadi ya juga dibahas tuntas oleh Mas Iib atau Ustadz Iib, juga dikuatkan oleh Mas Hasan tadi ya. Di dalam Seven Awareness kami menyebutnya adalah transhuman ya, atau human transformation. Artinya manusia yang senantiasa bertransformasi menjadi yang terbaik ya. Learn to be human ya. Orang menyebutnya learn to be human. Belajar menjadi human aja sulitnya luar biasa. Mungkin pernah lihat ya, Sadip ada tulisan di truk atau di mobil, gambarnya binatang ya. Kemudian tulisannya apa? Susah ya jadi manusia ya. Ya. Jadi menjadi manusia aja susah, apalagi menjadi manusia di atas rata-rata ya. Jadi menjadi manusia itu susah, apalagi menjadi manusia di atas rata-rata. Memang saya juga setuju ya, kalau kita nggak ada metodenya, kita nggak ada mentoringnya, kita nggak ada juga miliunya, sulit sekali. Tapi ketika kita ada semuanya itu, ternyata mudah. Bahkan ya kemarin kita juga menjadi saksi ya, ketika masih ikut ada seorang ibu yang ngomong langsung di depan kita semua, betul nggak sih ya? Bahkan menyampaikan pesan apa pakai magic ya, kayak gitu kan? Yang saya selama 1 tahun selalu ya ibaratnya ya selalu kayak berhalangan ya, dan ternyata bisa bisa lebih normal, lebih sehat lagi, alhamdulillah ya. Padahal itu satu kelas dengan kita juga ya, dengan Mas Ib, kemudian ada Mas Fahmi, satu ruangan, dan kita terlibat langsung dengan semua peserta ya, Jumrotin ya, dan alhamdulillah apa yang beliau rasakan menjadi sebuah kebahagiaan bukan hanya milik eh, beliau, tapi juga milik kita, ikut senang melihatnya. Nah, sahabat-sahabat Inquiry, teman-teman hebat, transhuman ini diambil dari kalimat yang diambil dari buku Seven Awareness, juga yang dikuatkan di buku The Heart of Seven Awareness, di 21 Discipline Transhuman, dan buku-buku saya yang lainnya mengenai bagaimana kita menjadi manusia di atas rata-rata. Di dalam ilmu Seven Awareness sendiri, bahwa ya untuk menjadi manusia di atas rata-rata, kita harus menemukan yang namanya 1 minute awareness ya. 1 menit yang membuat kita menemukan apa istilahnya di dalam Seven Awareness disebut dengan ya eh, better awareness. Jadi ketika kita menemukan better awareness, kita akan menemukan better choice. Nah, baru ujungnya adalah better life. Nah, better awareness ini yang kemudian disebut sebagai 1 minute awareness. Sebuah kesadaran yang betul-betul sadar yang membuat seseorang bisa melejitkan potensi dia. Di buku 1 minute awareness misalnya disampaikan bahwa ya ada sebuah kutipan yang sangat menarik, bahwa perubahan itu bagaikan sebuah telur. Kalau kita lihat di layar, kelihatan ya? Oke. Perubahan itu bagaikan sebuah telur. Kalau kita ketuk dari luar, dia akan pecah dan rusak. Sementara kalau kita ketuk dari dalam, justru kehidupan baru akan lahir. Jadi apapun perubahan itu teman, mau itu dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal spiritual, dalam hal ya karir, entrepreneur, dalam hal sosial dan sebagainya, perubahan itu maka ternyata diketuk dari dalam. Nah, diketuk dari dalam itulah yang kemudian disebut sebagai 1 minute awareness. Seperti buku ini, 1 minute awareness. Bagaimana 1 menit seseorang mengalami sebuah enlightenment, dan kemudian better awareness ini membuat dia better choice. Contohnya gini, ada seorang bapak yang yang dia ini, ada ya mas, memang agak pilek ini ya.
Ada seorang bapak yang dia dinasihati oleh keluarganya, berhenti dong Pak, merokok, berhenti, berhenti, berhenti. Itu seperti ketukan dari batu itu, dari telur, diketuk-ketuk dari luar. Bapak ini nggak berhenti-berhenti, Mas Ip. Tiba-tiba suatu hari sedang jalan kaki, jatuh dari jalan kakinya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pas masuk rumah sakit, kata dokter bilang, untung Bapak nggak terlambat. Coba Bapak terlambat 5 menit saja, Bapak sudah waalaikumsalam. Ini Bapak ini keringetan, shock, bahwa ternyata kalau dia datang terlambat, dia sudah beda alam gitu. Ini better awareness. Peristiwa sakitnya dia ini membuat dia pasti memilih yang namanya better choice. Kira-kira menurut Mas Iip, Bapak ini apakah masih merokok atau berhenti total merokoknya? Berhenti Berhenti total total. tanpa diamang-amang, tanpa diiming-iming, ya ibarat tanpa diamang-amang. Kalau Bapak nanti beri rokok, saya ajak jalan-jalan ke Bali loh. Kalau nggak merokok, awas ya. Nggak usah diancam juga. Nggak usah diiming-iming juga. Dia berhenti total setotal-totalnya yang kemudian disebut dalam 1 minute awareness adalah dia hanya punya satu alasan. Dia tidak ada alasan. Dia berhenti rokoknya, olahraga sendiri, keluarganya pada ngeliatin, pada bingung, pada penasaran, jangan-jangan cuma sesaat. Ternyata dia konsisten. Terus, 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 terus. Sampai akhirnya sehat. Better life. Nah itu contoh. Nah, 1 minute awareness ini ada yang memang given, kita sudah mendapatkan, ada yang kita membuat eh, rekayasa di hati dan pikiran kita. Kita bisa mengkondisikan bahwa kita pernah mengalami yang namanya 1 minute awareness ketika masih di masa lampau, ketika SD, SMP, SMA, kuliah, yang di masa lampau, tapi kita ingat sampai hari ini. Nah, tidak semua orang bisa menggali atau menarik itu semua. Tapi yang bisa menarik itu semua, maka ya itu dia akan mengalami sebuah rasa syukur yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat, itu adalah fondasi awal di dalam pelatihan Seven Awareness ya, yaitu 1 minute awareness. Nah, kalau kita sudah mengenali dari 1 minute awareness, baru kita bicara Seven Awareness. Nah, di Seven Awareness sendiri yang sudah tadi dibacakan ceritanya oleh Mas Fahmi, Ustadz Fahmi, sangat luar biasa yang sudah dikutip oleh Ustadz Iib juga mengenai quote-quote tadi ya, sangat-sangat menarik ya, teman-teman hebat. Jadi di dalam buku Seven Awareness sendiri ya, ada satu ada satu dialog antara dua malaikat. Ustadz Iib kata malaikat pertama, kenapa ya manusia itu serba dua, serba pasangan, tangan dua, ya kan? Kaki dua, apalagi telinga dua, ya kan? Ya mata dua, ya. Tapi mulutnya satu, gitu. Terus, ya, kemudian kenapa kayak gitu? Udah malaikat kedua bilang itu agar manusia lebih banyak diem, jangan banyak bicara, ya. Terus kalau manusia diem, yang bicara siapa? Kata malaikat pertama. Malaikat kedua baru jawab, kalau mereka diam, giliran Tuhan yang berbicara melalui suara hatinya. Jadi pikiran kita boleh ribut, pikiran kita boleh semrawut, tapi hati kita harus tenang. Ya, kalau kita nggak punya hati yang tenang, kita mudah sekali
terbawa situasi dan emosi yang akhirnya membuat kita mengalami penyesalan di akhir. Yang disebut dalam seven awareness adalah orang-orang yang reaktif, orang-orang yang menyesal di bagian akhir. Tapi kalau kita orang-orang yang proaktif, orang-orang yang ya yang memiliki hati yang tenang, hati yang kuat, maka dia adalah orang-orang yang proaktif. Orang-orang yang di dalam seven awareness, dia menerapkan awareness yang kedua. Nah, output dari orang yang membiasakan diri silence atau diam, ya, bukan diamnya bengong atau melamun, di dalam buku Seven Awareness bahkan ada konsep yang disebut dengan 1 jam silent. Ya, pada saat kita menghidupkan keheningan, ini teman-teman Ingrid ya, sahabat-sahabat debat, kalau di Islam misalnya pada saat hening tahajud ya, kita bisa menghidupkan itu sangat-sangat luar biasa. Pada saat kutipan di dalam buku Seven Awareness yang kemudian saya tulis sana bahwa to live we need water, to meaningful life we need silence. Bahwa untuk hidup kita semuanya butuh air. Binatang butuh air, tumbuh-tumbuhan butuh air, to meaningful life. Untuk hidup yang bernilai, bermakna, hidup yang hebat, we need silence. Kita semua butuh silence. Ya, ada yang menyebutnya adalah inner journey, tafakur, tadabbur. Ada yang menyebutnya adalah zikir, ada yang menyebutnya meditasi. Apapun panggilan-panggilan tersebut, pada ujungnya silent. Bagaimana kita mendekati Allah, tidak dengan suasana berisik. Ada bahkan pepatah mengatakan semakin Anda kaya, semakin nggak berisik. Semakin berisik berarti Anda belum kaya katanya. Jadi kalau ada orang yang kaya pamer mobil, pamer ini, berarti belum kaya. Ya, dia baru mungkin flexing, mungkin pura-pura kaya, mungkin sedang pengen kaya ya. Tapi orang-orang kaya yang saya kenal, dia silent, dia hening. Dia nggak banyak pamer. Kalau Anda lihat pemilik Microsoft, Bill Gates, pemilik ya Apple, kemudian juga ya termasuk adalah Facebook, dia nggak berisik. Yang berisik kadang-kadang yang belum kaya ya, yang kemudian ketika ngomongnya selangit ketika didatangi oleh kantor pajak, takutnya luar biasa ya, ternyata belum kaya ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat, ternyata flexing ya teman-teman hebat. Dan kita akan mempelajari itu saat ini di tanggal 7 dan 8. Ya, kalau Anda punya pasangan, ajak aja bareng dengan pasangan biar mendalami awareness of silence. Ternyata ketika kita diam itu begitu banyak menemukan kebenaran. Ketika kita bisa diam, maka kita akan mudah mendengarkan suara-suara kebenaran melalui suara anak kita, melalui pasangan kita, bahkan mungkin tim kita dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah ya harmonisasi yang sangat indah sekali. Jadi insya Allah ya kita akan bertemu di tanggal 7 dan 8 di Seven Awareness Executive Training secara offline di Nakoy Training Center di Serpong, Tangerang Selatan. Ya, jika Anda sudah berjuang dengan berbagai cara, dengan logika, strategi yang matang, dengan manajemen yang akurat, dengan visi yang jelas, tim yang hebat, tapi belum tercapai. Mungkin waktunya Anda silent. Anda diminta untuk silent. In the spirit of silence, you find true energy. Jika kamu bisa berdiam diri, maka akan menemukan sebuah kebenaran. Jangan-jangan yang kita kejar selama ini adalah pembenaran-pembenaran yang muncul dari persepsi kita. Pada saat silent, kita mulai menemukan satu persatu kebenaran tersebut, dan akhirnya kita bisa follow dengan begitu mudah, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great ya. Jadi insya Allah kita sambung lagi saat Ib ya. Jadi buat teman-teman ini hanya opening aja. Nanti kita dalaminya di 7 dan 8 hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau suami tercinta kayak Ustadz Ib sudah ikut dan istrinya mau ikut, ya alhamdulillah ya. Itu sebuah collaboration yang sangat dahsyat dan vibration yang sangat kuat
dan juga ya satu frekuensi yang sangat nikmat. Wah itu membawa ya bagikan sebuah rantai yang terus saling menguatkan ya. Bayangkan ketika satu saja rantai ini rusak membuat sebuah kecelakaan. Tapi kalau suaminya ngikut, istrinya ngikut, sama-sama silent, bisa nahan diri, bisa sama-sama tenang, belajar awareness of thinking dan sebagainya, lama-lama roda ya atau rantai kepemimpinan itu berjalan kembali dan ujungnya adalah percepatan dalam bisnis, karir dan juga dalam keuangan. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Diib. Ini agak pilek ya, jadi kalau ngomong agak harus minum air panas ya. Insya Allah kita berjumpa kembali ya. Dan ini juga kemarin hari Sabtu besok PBAK UIN Jakarta akan mengumpulkan sekitar 8.000 ya, 9.000 peserta yang akan mahasiswa baru yang akan hadir ya. Dan ya, buat Anda punya keluarga, punya saudara yang baru masuk mahasiswa baru di UIN Jakarta, maka hari Sabtu mereka akan bertemu dengan saya ya. Mungkin masih bertanya gimana itu, Coach ya? Kita lagi training publik ya, tapi bisa ketemu dengan 9.000 orang ya. Bisa ya, karena ketemu dengan mahasiswanya melalui melalui online ya, melalui online. Jadi melalui online sudah saya rekaman kemarin di mana di UIN Jakarta untuk menyapa 9.000 orang yang akan belajar tentang tentang seven awareness. Nah, kita lihat ini kemarin di UIN Banten 3.000 peserta kurang lebih seperti ini. 3.000 peserta yang anak-anak milenial ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat, secara offline mereka belajar langsung selama selama 3 jam dengan saya langsung. Dan seven awareness kita belajar 2 hari ya, jadi banyak sekali waktu kita bisa mendalami ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat, untuk belajar menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya teman-teman Ingrid. Ini suasana bersama dengan 3.000 peserta pada kemarin hari di UIN Banten, teman-teman Ingrid. Semangatnya juga mereka mendapatkan 1 minute awareness, teman-teman hebat. Jadi jangan kalah cepat ya, anak-anak milenial sudah mendapatkan materi 1 minute awareness, jangan sampai kita ketinggalan oleh mereka ya. Kita harus mengambil alih lebih cepat ya. Insya Allah di tanggal 7 dan 8 besok. Terima kasih, Ustaz Diib. Terima kasih ya. Salam persaudaraan Indonesia. Yes, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Coach Nakoy yang sudah memberikan ulasan-ulasan awareness of silence ya. Tadi untuk mendapatkan inner voice atau suara hati kita paling dalam, kita butuh menjadi pribadi yang silent. Maka ketika sudah silent, kita akan mendapatkan better awareness, kemudian kita akan mendapatkan better choice, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang better life, yaitu kehidupan yang lebih baik. Dan itu saya rasakan secara pribadi, dan teman-teman juga yang lain saya yakin merasakan perubahan-perubahan itu telah menghampiri diri kita sebagai alumni The Seven Awareness di Nakoi Point Center ya. Oleh karena itu, kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini di webinar yang berharga ini, mari kita ajak saudara-saudara, kolega, family, atau rekan-rekan bisnis kita untuk bersama-sama bergabung di pelatihan atau training The Seven Awareness yang akan diadakan pada tanggal 7 sampai tanggal 8 September 2024 di Tangerang Selatan ya, di Nakoi Point Center. Silakan hubungi Coach Hasan Basri. Insya Allah ilmunya tidak akan pernah lapuk, ilmunya tidak akan pernah usang,
bahkan ilmu ini akan terbawa terus-menerus untuk pribadi diri kita dan untuk keluarga kita. Bahkan saya ingin mengungkapkan sebuah dokumentari of experience saya. Ketika saya belajar di Nakoi Point Center dengan Coach Nakoi, saya telah mengenal kalimat ini sudah lama ya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Nah itu kalimat itu sudah lama dikenal oleh saya pribadi, namun saya sendiri ketika membaca kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab tentang ilmu jiwa, saya tidak mengerti langkah awal seperti apa untuk mengenal diri ini. Bahkan di situ ada riadoh yang ditawarkan oleh para ulama. Namun alhamdulillah futuhnya, terbukanya pikiran saya, pribadi saya ini ketika mengikuti The Seven Awareness. Ternyata untuk mengenal pribadi kita sendiri yang akan sama dengan mengenal Tuhan, yang pertama yang harus kita sadari adalah awareness of thinking. Sadar tentang pikiran kita, maka kita akan tahu siapa diri kita. Semakin banyak berpikir yang negatif, berarti kita pribadi yang negatif. Namun semakin banyak kita berpikir positif, berarti diri kita adalah diri yang baik, diri yang memiliki kepribadian yang positif pula. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, jangan lewatkan pelatihan-pelatihan atau training-training di Seven Awareness ini. Silahkan bergabung, silahkan daftar, investasikan untuk diri Anda, invest yourself. Itu adalah bagian dari Seven Rules. Bagaimana cara merubah diri kita adalah menjadikan investasi yang berharga bagi diri kita sendiri. Wah, ini dari TikTok katanya Coach ya. Ada orang yang OTW Tangerang Selatan. Mudah-mudahan oke Pak Nuh, silakan daftar ya. Silakan daftar. Saya gabung dengan live TikTok saya juga tadi ya. Baik, sahabat-sahabat kulit, sahabat-sahabat hebat, alumni The Seven Awareness, ini kesempatan untuk kita bagi Anda yang mendengar suara saya malam ini, menonton live saya di TikTok. Ini bukan suatu yang kebetulan, tidak ada suatu yang kebetulan, tapi ini adalah tangan Tuhan menjamah hati Anda untuk bersama-sama tumbuh menjadi transhuman, manusia di atas rata-rata. Terima kasih kepada semuanya. Saya di Miftahuz Zaman mohon undur diri, dan semua yang kita dapat pada malam hari ini semoga terus bermanfaat dan mengalir menjadi vibrasi-vibrasi yang positif. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.